Bagaimana sikap kita pada orang yang menganggap bahwa kita lah yang mengurang-ngurangi ajaran Islam gara-gara kita menganggap ini bid'ah, itu bid'ah, sesuatu yang bukan dari Islam sama sekali kemudian ditambah-tambah, itu namanya bukan mengurang-ngurangi Islam, Pak, tapi memurnikan Islam, membersihkan namanya. Sekarang kita bertanya kepada orang yang berbuat bid'ah itu, bid'ah kamu itu munculnya tahun berapa? Kapan? Ada nggak di zaman Nabi? Kalau dia bilang nggak ada sih. Ada nggak di zaman sahabat? Nggak ada sih. Ada nggak di zaman tabi'in? Nggak ada juga. Tapi nenek moyang saya, bapak-bapak saya sudah melakukannya, kok nggak ada yang mengatakan itu bid'ah? Kita katakan, lebih tua mana kamu dengan Ibnu Hajar? Nenek moyang kamu dengan sahabat lebih tua mana? Bapak-bapak kamu dengan Imam Syafi'i lebih tua mana? Ya tuaan sana lah. Kalau mau tua-tuaan, Pak, ya tuaan para sahabat. Seharusnya kita melihat agama kita ini, lihat, ada nggak contohnya di Rasulullah dan para sahabatnya, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan salafus saleh. Imam Syafi'i termasuk salafus saleh. Imam Ahmad termasuk salafus saleh. Maka dari itulah yang akal Islam azan ya Allah. Kalau kita mengatakan, Pak, ini perkara bid'ah, harus kita jelaskan dalilnya ini, hujahnya ini, alasannya begini. Sebetulnya Pak, itu mempermudah kita. Saya mau tanya sama Bapak, mana yang lebih mudah, melakukan atau meninggalkan? Melakukan itu beban, Pak. Meninggalkan itu meletakkan beban. Kalau kita katakan jangan lakukan ini, alhamdulillah ada beban yang kita bisa tinggalkan. Mudah kan? Makanya kenapa para ulama memberikan kaidah ibadah pada asalnya tidak boleh sampai ada dah, karena ibadah itu beban, dan pada asalnya manusia tidak diberikan apa? Beban. Maka dari itulah ya Bapak sekalian, justru dengan adanya bid'ah jadi susah orang, Pak. Ada orang sholat, Allah, pasti tanya kenapa Pak kok bisa diulang-ulang? Soalnya saya menemukan dalam kitab madhab, ketika kita takbiratul ihram, hati kita harus niat lagi. Susah amat, Pak. Allah, sambil Allah, hati kita berkata usolli fardhu dhuhri. Waduh, Pak, susah benar. Allah, nggak jadi lagi. Nyusahin nggak, Pak? Banget. Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Rasulullah mudah sholatnya, Allahu Akbar, selesai. Ada orang, Pak, saya pernah ketemu sama orang tua, dia berkata, Pak, saya nggak sholat tawaf. Kenapa, Pak? Belum hafal niatnya. Gara-gara belum hafal niatnya nggak mau sholat tawaf, bayangkan. Nyusahin nggak, Pak? Ada cuma niat doang, selesai di hati. Saya mau sholat tawaf, selesai. Nyusahin namanya, Pak. Justru bid'ah itu nyusahin sebetulnya, Pak. Ya nggak, Pak? Coba, Pak. Adanya perayaan-perayaan selain Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, setiap Maulid Nabi berapa ratus juta harus dikeluarkan. Belum lagi Isra Mi'raj berapa ratus juta harus dikeluarkan. Belum lagi tahun baru berapa ratus juta harus dikeluarkan. Bayangkan kalau itu buat bangun masjid, Masya Allah. Buat bantu fakir miskin, Masya Allah. Nanti kita nggak cinta Rasul. Cinta Rasul itu bukan seperti itu caranya, Pak. Masa cinta Rasul cuma setahun sekali? Cinta Rasul itu dengan cara setiap hari kita apa? Mengikuti syariat beliau, sunnah beliau, gembira mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu cinta namanya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi sebetulnya kalau kita mengikis bid'ah itu sebetulnya memberikan kemudahan. Saya mau tanya sama aku, dan tolong tanyakan ke polisi, mana yang lebih berat? Yang merubah peraturan atau yang melanggar peraturan? Hah? Kalau ada orang lampu merah maju terus, pas ditanya sama polisi, kenapa kamu maju? Dia bilang apa? Saya peraturannya beda, Pak. Apa peraturan kamu? Kalau merah maju, kalau hijau berhenti. Nah inilah seperti orang yang berbuat bid'ah begitu, Pak. Merubah aturan, merusak aturan. Ya.